Ini nasabnya para habaib tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena dia mengaku di abad ke-9 tentang orang-orang yang ada di abad ke-4 Hijriah, sementara di abad 4 Hijriahnya sudah ditulis nama-nama keluarga Nabi, nama-nama keturunannya. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Ubaid. Sementara di kitab nasab yang ada di abad 4, anaknya Ahmad bin Isa tidak ada yang namanya Ubaid. Anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu berdasar apa mereka mengaku turun Rasulullah dari Ahmad bin Isa? Padahal Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaid. Sederhana sekali. Hanya begitu saja sebenarnya. Kitab-kitab yang ada di abad ke-4, Siri Silsilatul Alawiyah, di abad ke-5 Tahdibul Ansab Al-Majdi Muntaqilatul Talibiyah, tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Di abad ke-6 seorang ulama ahli sunnah wal jamaah madzhab Syafi'i, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib, namanya Imam Al-Fakhrur Razi, di dalam kitab nasabnya yang bernama Asy-Syajaratul Mubarakah menyatakan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3. Pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang bernama Ahmad. Begitu pula kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-7, Al-Fakhri, Al-Asili. Di abad ke-8 ada kitab As-Sabatul Musal. Ini semuanya kitab nasab. Yang saya sebutkan ini kitab nasab. Di abad ke-9 ada Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib Al-Sughra. Semuanya tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaid, Ubaidillah atau Abdullah. Baru di abad 9 ini para Habib Ba'lawi nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Kitabnya bukan kitab nasab, nah, kitab tasawuf, kitab khurafat-khurafat, cerita-cerita keramat yang tidak terverifikasi. Itu namanya Kiai Wahono, itu khurafat. Kalau misalnya karamat para wali itu benar, itu namanya karamah. Ditulis oleh orang yang melihat tentang keramatnya seorang kiai, seorang wali, itu namanya keramat. Tapi kalau cerita-cerita palsu, cerita-cerita fiktif akan seseorang kemudian dicatat di dalam satu kitab sementara tidak terjadi pada masanya, itu namanya khurafat, cerita-cerita palsu, hanya untuk mengangkat performa kesejarahan orang yang dimaksud saja. Sebenarnya orang itu tidak seperti itu, pada masanya enggak dikenal. Seperti katanya Mi'raj 70 kali sehari. Kakeknya Ba'lawi ini Faqih Muqaddam Mi'raj 70 kali sehari. Itu tidak rasional, yang pertama. Yang kedua, pada masanya hidupnya Faqih Muqaddam ini, dia hidup di abad ke-7 Hijriah, 653 Hijriah dia wafat. Tidak ada satu kitab pun yang mencatat tentang sosok bernama Faqih Muqaddam ini. Teu aya jelmana. Tidak dicatat sebagai ulama, tidak dicatat sebagai wali, tidak dicatat sebagai lurah. RT aja, nggak ada itu tulisannya Faqih Muqaddam jadi RT pada masanya. Kitab-kitab sejarah banyak sekali yang ada di abad ke-7 itu. Kitab-kitab sejarah itu sudah banyak di Yaman itu. Tapi sama sekali ketika orang-orang Tarim pun disebutkan, itu kiai-kiai di Tarim disebutkan namanya si A, si B, si C pada masa itu. Tapi ini sosok Faqih Muqaddam iya ente disebutkan. Ini adalah sebuah tanda bahwa memang sosok ini tidak ada. Minimal ada tapi dia bukan siapa-siapa.
Lalu bagaimana setelah beberapa ratus tahun di abad 9, 895 Hijriah, dia ditulis begitu besar, melebihi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini hidup di abad ke-5 ke-6. Itu pada masanya dicatat semua oleh para ulama. Ibnul Jauzi yang satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama yang menulis kitab, yang mencatat di Baghdad ada seorang ulama besar yang kalau ngaji ribuan jumlahnya, yang keramatnya itu zahir namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini contoh orang asli, keramatnya asli. Jadi kalau ditelusuri di dalam kitab-kitab yang ada pada masanya, dia itu terverifikasi. Kalaulah keluarga Ba'lawi ini benar seperti yang mereka sebutkan dalam ceramah-ceramah itu, bisa nurunin rantai dari emas. Iya, bisa nurunin rantai dari emas dari atas langit. Ini pasti kan sesuatu yang sangat luar biasa.